sahabat channel TW. Jumpa lagi kali ini dengan 7 menit diskusi tentang politik. Kali ini kita akan mencoba mempertegas sejumlah istilah yang dalam sehari-hari dianggap sama, tetapi sebenarnya masing-masing istilah itu artinya berbeda-beda. Baik di dalam bahasa Inggris ya, maupun di dalam bahasa, terutama lagi dalam bahasa Indonesia. Istilah itu adalah dalam bahasa Inggrisnya state, nation, country, dan government. Dalam bahasa Indonesia, istilah yang rancu itu adalah negara, bangsa, negeri, ya, dan pemerintah. Itu berbeda-beda. Mengapa hal ini perlu dipertegas? Karena kalau tidak dipertegas bisa artinya menjadi lucu atau kacau atau salah image gitu, salah pengertian. Misalnya ketika tahun 2003-an Amerika itu menyerang Baghdad dengan satu headline, Amerika menganggap atau mencurigai Irak menyimpan senjata pemusnah massal sedemikian rupa sehingga dia diserang. Kaitannya dengan penghancuran Menara Kembar 11 September 2001. Ya, sehingga hampir seluruh dunia membenci Amerika, termasuk negara sahabat mereka di Eropa yaitu Prancis dan Jerman ikut mengecam itu. Orang mengatakan Amerika itu setan, Amerika itu jahat. Nah, kalau kita pertegas Amerika setan itu Amerika yang mana? Karena pada kasus itu ya, kalau malam tadi Amerika itu menyerang Baghdad, maka paginya ya hampir di seluruh kota besar di Amerika, anak-anak muda Amerika itu turun ke jalan termasuk ibu-ibu memprotes untuk menghentikan serangan itu. Tetapi justru sebaliknya di negara-negara yang berpenduduk muslim seperti Indonesia misalnya, tenang-tenang saja. Baru kira-kira 10 hari kemudian kira-kira ada beberapa orang turun ke jalan di Bundaran HI sana, ya ribuan lah kalau nggak boleh katakan ratusan, memprotes kejadian itu. Singkat kata sebenarnya pengertian Amerika dalam kasus itu kan harus dipertegas. Apakah yang jahat itu Amerika pemerintahnya atau Amerika state-nya, state dalam artian negara bangsa, negara bagiannya, atau pemerintahnya. Ya. Karena kalau tidak dipertegas gitu, itu tadi salah memahami. Seolah orang Amerika yang lalu lewat di Malioboro harus kita musuhi karena kita anggap sebagai penyerang Baghdad itu. Ya. Hal ini menjadi juga sangat penting kalau kita membayangkan misalnya masa depan negara dengan masa depan pemerintah itu berbeda. Dalam kasus Indonesia misalnya, apa yang disebut sebagai Indonesia itu adalah negara bangsa Indonesia, Republik Indonesia, yang terdiri dari pemerintahan Indonesia, rakyat Indonesia, ya, warga negara Indonesia, dan wilayah NKRI ini. Sehingga apa? Sehingga yang namanya negara sebenarnya adalah negara bangsa, ya, bukan negara saja, tetapi negara bangsa atau nation state, seperti yang tertera pada Perjanjian Westphalia yang ditandatangani tahun 1648. Nah, negara bangsa inilah yang harus dibedakan dengan negara saja, bangsa saja, pemerintahan, dan sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu kalau kita membicarakan pemerintah ya, sebenarnya pemerintah itu bukan sama sekali merupakan negara, melainkan pemerintah itu bagian daripada negara. Kalau pemerintah itu bagian dari negara, maka seperti yang dikatakan oleh Westphalia tadi, warga negara atau rakyat itu juga bagian dari negara juga. Sehingga apa? Sehingga ya kita harus peka saja pada kesempatan apa, pada konteks apa kita harus mengatakan
negara itu sebagai state, pada konteks apa negara itu adalah pemerintah. Karena masa depan negara Indonesia dengan masa depan pemerintahan Indonesia berbeda. Sekarang ini yang namanya negara Indonesia ya negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang sederhana ini karena hanya 7 menit, saya mengajak para pemirsa channel TV untuk memperhatikan perbedaan ini. Bahwa pemerintah bukanlah sama dengan negara. Sebaliknya negara bukan hanya terdiri dari pemerintah saja, melainkan negara itu terdiri dari pemerintahan, warga negara yang jelas, dan wilayah teritorial yang jelas. Nah, apa yang disebut sebagai negara Indonesia adalah negara Republik Indonesia. Pemerintahan sekarang adalah pemerintahan Jokowi. Kita sebagai rakyatnya, wilayahnya adalah NKRI. Saya rasa itu. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain.